Mumpung masih fresh from the oven nih, jadi 3 calon presiden ini diundang ke Istana Negara oleh Pak Jokowi untuk makan siang. Mari kita bahas batik apa saja yang mereka kenakan. Dan ini ada satu garis merah atau benang merah yang sangat menarik. Apa itu? Yuk. Nah, sebelum kita membahas batik dari ketiga bakal calon presiden kita akan melihat dulu batik yang dikenakan oleh Pak D. Jokowi nih. Terlihat Pak Jokowi mengenakan batik dengan latar putih atau yang juga biasa disebut dengan bledak atau latar putihan dengan motif lokcan. Apa itu lokcan? Dan sepertinya ini bukan pertama kali Pak Jokowi mengenakan kemeja batik bermotif lokcan. Saya kurang yakin apakah ini batik yang sama atau tidak, tapi terlihat sama karena sama-sama latar putih dengan motif lokcan yang berwarna biru. Menurut buku Butterflies and Phoenix yang membahas berbagai ragam pengaruh dari budaya Tiongkok ke dalam kasanah perbatikan kita, lokcan diambil dari bahasa Mandarin yang aslinya berarti blue silk atau sutra yang berwarna biru. Pada masa itu, banyak sekali komoditas yang datang dari negara Tiongkok yang berupa kain sutra. Dan salah satu yang paling menonjol adalah motif burung hong atau burung phoenix yang menggunakan pewarna biru, sehingga kemudian digeneralisir bahwa motif burung hong atau burung phoenix itu disebut dengan motif lokcan. Jadi saat ini motif lokcan itu hampir sinonim dengan motif burung hong atau burung phoenix. Dan kemudian batik dengan motif burung hong atau burung phoenix dikembangkan terutama di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Burung hong ala Tiongkok kemudian dimodifikasi hingga lebih menyerupai burung lokal seperti burung seriti, sehingga hadirlah motif lokcan yang banyak dikenal di daerah-daerah pesisir Pulau Jawa. Motif lokcan dipercaya sebagai simbol kemakmuran dan juga keberhasilan. Kita ingat bahwa burung phoenix di dalam mitologi adalah burung yang berhasil untuk bangkit dan terbang kembali dari tengah-tengah api yang membakarnya. Jadi, motif lokcan juga berarti terlahir kembali, mungkin secara spiritual atau secara semangat. Sepertinya cocok ya dikenakan oleh Pak D. Jokowi di siang ini. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai ketiga tokoh penting ini. Ketiga-tiganya akan maju sebagai calon presiden untuk pemilihan 2024. Apa saja yang dikenakan oleh para bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini? Tadi di awal VT saya menyebutkan ada benang merah yang menyatukan ketiga tokoh ini atau yang dikenakan oleh ketiga tokoh ini, yaitu apa? Kalau teman-teman cermat mengamati kemeja batik yang dikenakan oleh Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar, ada kesamaannya loh. Gimana? Sudah ketemu kesamaannya apa? Ya, betul. Jadi ketiganya mengenakan kemeja batik yang sama-sama mengandung unsur motif parang. Di sini terlihat Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan sama-sama mengenakan batik parang yang diseling dengan motif lain dan biasa kita sebut dengan parang seling. Yang membedakan adalah batik atau parang yang dikenakan oleh Pak Anies Baswedan itu pola parangnya itu lebih besar-besar dan terlihat seperti motif parang barong. Sementara yang dikenakan oleh Pak Ganjar, motif parangnya itu lebih kecil-kecil seperti parang kusumo atau parang rusak. Sementara Pak Prabowo Subianto mengenakan motif parang yang murni tanpa diselingi dengan motif lain. Tetapi di sini motif parangnya walaupun besar-besar seperti parang barong, sepertinya juga merupakan pengembangan atau modifikasi dari parang barong. Di VT-VT saya sebelumnya, saya sering sekali membahas mengenai motif parang. Ya, motif parang merupakan motifnya para pemimpin, motifnya raja-raja, motifnya kaum bangsawan. Namun di era modern ini mungkin kita bisa lebih membahasakan bangsawan sebagai negarawan mungkin. Di dalam tradisi keraton Jawa, terutama di Jogja dan Solo, besar kecil motif parang itu mengambil peranan yang penting. Kalau di dalam lingkup keraton Yogyakarta, parang barong itu hanya boleh dikenakan oleh sang raja. Sementara anggota kerajaan yang lain boleh mengenakan motif parang yang lain yang ukurannya lebih kecil. Mungkin aturan ini agak berbeda ya di Keraton Surakarta.
Dan di sini terlihat bahwa yang mengenakan motif parang yang besar-besar adalah Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan. Sementara Pak Ganjar Pranowo lebih kalem memilih motif parang yang lebih kecil-kecil yang diselingi dengan motif lain. Tampaknya sih seperti motif kembang ya, jadi ini parang seling kembang. Dan sebenarnya bukan kali pertama ini saya melihat Pak Anies mengenakan motif parang barong ya. Sebelumnya saya pernah melihat Pak Anies mengenakan parang barong, bahkan yang full parang barong tanpa selingan, itu sewaktu beliau menemui Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu. Menurut teman-teman, pemilihan kemeja batik oleh ketiga tokoh penting ini random atau semata-mata estetik atau ada unsur kesengajaan untuk menunjukkan satu pesan dengan mengenakan motif parang? Kalau saya sih lebih cenderung percaya bahwa ketiganya mengenakan motif batik dengan unsur parang itu sebagai semacam statement. Dan saya yakin bahwa ketiganya sangat akrab dan mengenali budaya Jawa termasuk mengenai motif parang. So it's safe to say that they know what they're doing. Dan sepertinya mereka juga ingin menyatakan secara tidak langsung dengan melalui pakaian atau batik yang mereka kenakan bahwa mereka siap untuk bertarung di 2024. Dan seperti filosofi motif parang itu sendiri bahwa seorang pemimpin sejati itu bukan saja diharapkan untuk bisa bertarung menghadapi lawan, tetapi memiliki kehalusan budi, suka bertirakat, dan selalu menempatkan kepentingan umum, kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Jadi demikian dulu teman-teman pembahasan saya mengenai batik yang dikenakan oleh 4 tokoh penting kita saat ini. Tanpa membicarakan politik nih ya, pilihan politiknya boleh apa saja, tapi kemeja batik di antara keempat tokoh itu teman-teman paling suka yang mana? Kalau saya pribadi, karena ini siang dan panas sekali dan sepertinya kemeja Pak Jokowi ini nyaman dengan warna yang cerah dan terang, kali ini saya memilih atau memfavoritkan batik yang dikenakan Pak Jokowi deh. Oke, sampai jumpa.